Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi pada pembelajaran matematika hari ini. Masih dengan logika matematika, namun kali ini kita akan membahas bab mengenai tabel kebenaran dan penarikan kesimpulan. Tabel kebenaran itu berkaitan dengan bagaimana caranya kita mencari kebenaran dari sebuah kalimat logika matematika yang diberikan. Nah, di sini contohnya ada buatlah tabel kebenaran dari negasi P. Jika negasi P, maka P atau Q. Nah, yang harus pertama kali kalian buat adalah, di sini kalian lihat, di sini kan ada dua variabel ya, yaitu P dan Q. Maka kalian buat P-nya dan Q-nya. Untuk P, nilai kebenarannya selalu B, B, S, S. Sedangkan untuk Q, nilai kebenarannya selalu B, S, B, S. Jadi dua hal ini tuh tinggal kalian tulis aja, ya. Langsung kalian tulis dan tidak ada yang diubah sedikit pun. Lalu selanjutnya, kotak selanjutnya diisi dengan soalnya. Soalnya maunya apa sih? Nah, pertama dia minta urut ya, kita ngerjainnya urut dari yang paling kiri. Pertama dia minta negasi P. Oke, kita tulis negasi P. Negasi P itu berarti diambil dari P. P itu kan nilainya pertama benar, maka jadi salah. Patokannya ke sini ya. Nah, benar jadi salah, terus ini benar juga jadi salah, lalu yang ini salah jadi benar, dan yang ini salah jadi benar. Maka untuk negasi P, nilai kebenarannya itu SSBB. Setelah kita menemukan negasi P, apalagi yang Anda mau? Nah, pernyataan yang pertama kan negasi P. Kita lihat pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua itu P atau Q. Maka tulis di sini P atau Q. P atau Q itu nilai kebenarannya, kalian cari nilai kebenaran dari P atau Q. Berarti ini bertemu dengan ini, ya. P bertemu dengan Q dengan kata hubung atau. Bentar nih, Bu hapus dulu. Bukan tanda panah ya. Jadi kita pertemukan P dengan Q dengan kata hubung atau. Jadi kita lihat B atau B. B atau B, maka di sini jadi B. Lalu B atau S, maka di sini jadi B ya, sorry. Jadi B, lalu S atau B, di sini jadi B. Nah, di sini S atau S, jadi S. Sorry, salah tulis. Tahu dari mana, Bu? Kok B ketemu B jadi B? Nah, lihat tabel kebenaran untuk yang disjungsi atau yang kata hubungnya atau. Lalu setelah itu kita baru ke soal. Soal utamanya tuh kan ini, negasi P, maka P atau Q. Sehingga kita hubungkan negasi P dengan P atau Q. Nah, mereka berdua kita hubungkan menggunakan kata hubung jika maka. Ingat ya, di kata hubung jika maka itu yang nilai kebenarannya salah hanya BS. Nah, BS mana BS? Ini kan B. Ini S. Oke, maka ini S. Selebihnya langsung benar, benar, benar. Nah, ini kita isi. Nah, jadi nilai kebenaran untuk jika negasi P, maka P atau Q adalah B, 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 S. Ya, jadi diperhatikan langkah-langkahnya, apa saja yang pertama kali harus kalian tulis, dan sampai di hasil akhir nilai kebenarannya. Seperti itu, ya. Selanjutnya buatlah tabel kebenaran dari jika P maka Q atau P jika dan hanya jika Q. Sama seperti yang tadi, di sini kan muncul dua variabel yaitu P dan Q. Maka tulis dulu P-nya sebagai BBSS dan Q-nya sebagai BSBS. Setelah P dan Q-nya kita tulis, lalu kita perhatikan kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama itu kan jika P maka Q. Tulis di sini. Jika P maka Q. Kalimat yang kedua, P jika dan hanya jika Q. Tulis di sini. P jika dan hanya jika Q. Lalu yang ketiga, soalnya secara utuh. Nah, berarti ini kita tulis di paling akhir. Gitu ya, kurungin. Atau
Nah, kalau udah, kita cari satu-satu. Nah, yang pertama itu kan jika P maka Q. Implikasi itu, atau jika maka itu, dia bernilai salah kalau BS. Nah, berarti kalian cari dari P ke Q yang BS. Ini BS ada di sini kan? Berarti yang ini nilainya salah. Karena tidak ada lagi yang BS, maka selebihnya benar. Benar, benar, gitu. Lalu selanjutnya biimplikasi dari P jika dan hanya jika Q. Biimplikasi itu dia bisa menjadi benar kalau dia kembar. Seperti ini kan kembar. Kalau kembar maka di sininya benar, atau yang ini kan kembar. Di sininya juga benar. Nggak ada lagi yang kembar, berarti salah. Gitu ya. Implikasinya udah ketemu, biimplikasinya udah ketemu, berarti kita tinggal ke tabel yang terakhir. Kita hubungkan dengan kata hubung atau. Jika P maka Q, dan implikasi jika P maka Q, dan biimplikasi P jika dan hanya jika Q, kita hubungkan dengan kata hubung atau. Sehingga, nah, kita ketemukan ini dengan ini. B atau B, nilainya B. S atau S, nilainya S. B atau S, nilainya B. Terakhir, B atau B, nilainya B. Jadi, nilai kebenaran dari jika P maka Q atau P jika dan hanya jika Q adalah BS, BB. Seperti itu ya. Jadi ingat, langkah pertamanya tulis P dan Q-nya dulu. Setelah itu tulis kalimat pertamanya, tulis kalimat keduanya, baru gabungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua sesuai dengan soalnya. Seperti itu. Dan jangan lupa terakhir tuliskan nilai kebenarannya. Di sini kalian buat kesimpulan dari nilai kebenarannya. Itu ya, jadi kalau pertanyaannya diminta tentukan nilai kebenaran dari, nah berarti cara mengerjain itu pakai tabel, ya. Nah, untuk selanjutnya kita belajar mengenai penarikan kesimpulan yang ini merupakan materi inti dari logika matematika ya. Untuk dalam logika matematika ada 3 cara yang kita gunakan untuk menarik sebuah kesimpulan dari premis yang diberikan. Yang pertama dengan modus ponens, yang kedua modus tollens, yang ketiga modus silogisme. Ketiga modus ini kesamaannya premis pertama atau kalimat pertama semuanya itu selalu jika P maka Q. Ya, atau selalu implikasi. Sedangkan premis keduanya berbeda-beda. Untuk modus ponens, premis keduanya itu mengulangi P. Nah, jadi antara P dan P yang ini sama. Kalau kalian ketemu yang P dan P-nya sama, maka kesimpulannya itu kalian tinggal tarik Q-nya ke bawah. Maka jika premis pertamanya jika P maka Q, lalu premis keduanya P, maka kesimpulannya adalah Q. Seperti itu ya. Untuk modus tollens, premis pertamanya jika P maka Q, lalu premis keduanya tuh ingkaran Q atau kebalikan dari yang Q-nya ini. Jika kalian bertemu dengan premis yang seperti ini, maka kesimpulannya adalah negasi P. Ini disebut dengan modus tollens. Yang ketiga ada modus silogisme. Modus silogisme itu premis pertamanya jika P maka Q, dan premis keduanya jika Q maka R. Nah, kalau kalian ketemu sebuah pernyataan yang modelnya seperti ini, maka yang samanya ini kan Q sama Q ya. Q dan Q-nya ini anggaplah kalian coret. Sehingga kesimpulan akhirnya adalah jika P maka R. Seperti itu. Nah, untuk memahami bagaimana cara menggunakan ketiga modus ini dalam menarik kesimpulan, kita lihat contoh berikut. Nah, di sini ada 4 contoh soal. Jika saya rajin belajar, maka saya naik kelas. Nah, premis pertamanya kan kata hubungnya jika maka. Kita lingkari kata hubung jika makanya. Kalau jika makanya sudah kita lingkari, maka bisa terlihat ya. Saya rajin belajar adalah P, saya naik kelas itu adalah premis Q atau premis yang kedua atau pernyataan yang kedua. Nah, di premis pertama itu modelannya seperti ini. Nah, ya kan? Jika P maka Q. Lalu premis yang kedua, saya rajin belajar. Saya rajin belajar itu kan P. Nah, sama kan sama yang ini, sama yang atas. Nah, maka dia premis keduanya itu P. Kalau kita ketemu model pernyataan yang seperti ini, yang samanya kita coret. Sehingga kesimpulan akhirnya adalah Q. Apa itu Q? Saya naik kelas. Maka kesimpulan dari kalimat jika saya rajin belajar, maka saya naik kelas.
ternyata saya rajin belajar. Maka kesimpulan akhirnya adalah saya naik kelas. Itu jawabannya. Oke, jadi kalian harus bisa menentukan mana P-nya dan mana Q-nya agar bisa melihat kesimpulan yang bisa kita tarik dari kedua kalimat tersebut. Nah, ini adalah metode penarikan kesimpulan dengan menggunakan modus ponens ya. Kalau modus ponens itu P-nya yang berulang. Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 2. Jika 3X sama dengan 6, maka X sama dengan 2. Oke, berarti ini P-nya, ini Q-nya ya, jelas. Berarti ini jika P maka Q. Nah, di sini 3X sama dengan 6. 3X sama dengan 6 itu kan P ya. Kan di sini P, premis keduanya. Kalau kalimatnya seperti ini, maka kesimpulan akhirnya adalah Q, gitu. Apa itu Q? Q itu adalah X sama dengan 2. Ini juga adalah modus ponens ya, karena dia P-nya berulang. Nah, yang ketiga, jika matahari bersinar cerah, maka cuaca panas. Ininya P, ini adalah Q, kita buat. Nah, terus kalimat keduanya, cuaca tidak panas. Nah, cuaca tidak panas itu kan merupakan negasi dari Q, ya nggak? Q itu kan cuaca panas. Pernyataan yang kedua, cuaca tidak panas, maka kalimat keduanya adalah negasi Q. Kalau kalian ketemu pernyataan yang seperti ini, maka kesimpulan akhirnya adalah negasi P, gitu. Yang samanya kalian coret, lalu negasi dan P-nya kalian ambil. Nah, P itu apa? P itu kan matahari bersinar cerah ya. Maka negasi dari matahari bersinar cerah adalah matahari tidak bersinar cerah gitu. Karena kesimpulannya itu kan negasi P, P-nya matahari bersinar cerah, jadi kesimpulannya matahari tidak bersinar cerah. Ya, ingat negasi itu adalah lawan dari sebuah kalimat. Selanjutnya, jika segitiga ABC sama sisi, maka sisi AB sama dengan BC sama dengan AC. Ininya adalah P, ininya Q, kita tulis. Terus ini AB tidak sama dengan BC, tidak sama dengan AC. Berarti itu kan negasi Q ya? Lawan dari yang Q-nya kan? Sehingga kesimpulan akhirnya adalah negasi P. Apa itu negasi P? Kita lihat P-nya dulu. P-nya itu kan segitiga ABC sama sisi. Maka negasi P-nya itu adalah segitiga ABC tidak sama sisi gitu. Maka kesimpulan dari jika segitiga ABC sama sisi, maka sisi AB sama dengan BC sama dengan AC. Namun AB tidak sama dengan BC, tidak sama dengan AC, sehingga kesimpulannya segitiga ABC tidak sama sisi. Untuk contoh 3 dan 4, ini tolens ya, modus tolens. Cara penarikan kesimpulan. Jadi, selain kalian bisa menarik kesimpulan, kalian juga harus tahu modus apa yang kalian gunakan untuk menarik kesimpulan tersebut. Nah, selanjutnya, di sini ada jika bunga itu mawar, nah berarti ini P ya, maka bunga itu indah warnanya, ini Q. Jika bunga itu indah warnanya, nah ini Q juga kan, maka harum baunya. Harum baunya itu kan belum ada kalimatnya sebelumnya, ya udah kita anggap R, dia variabel yang baru. Jadi gini, jika P maka Q, terus jika Q maka R, maka kesimpulan akhirnya yang sama kalian coret lalu ambil jika P maka R. Apa itu P-nya? Bunga itu mawar. Jadi kesimpulannya jika bunga itu mawar, maka harum baunya. Itu jika P maka R. Nah, untuk contoh yang keenam, jika Adam juara kelas, maka ayah ibunya bahagia. Namun kenyataannya, jika ayah ibunya bahagia, maka Adam diberikan hadiah. Nah, apa kesimpulan dari kalimat ini? Pertama, kita tentukan P dan Q-nya dulu. Oh, ini itu P. Pokoknya P itu batasnya dia di antara kata jika dan maka, yaitu maka P. Nah, ini adalah Q, ayah ibunya bahagia. Nah, ini ayah ibunya bahagia itu Q. Adam diberikan hadiah itu R. Jadi kan ada P, Q, Q, R. Maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Yang ini coret ya. Jadi yang diambil jika P maka R. Apa itu P? P itu kan Adam juara kelas. R itu Adam diberikan hadiah. Maka kesimpulannya jika Adam juara kelas maka Adam diberikan
hadiah. Jangan lupa tuliskan kesimpulannya sesuai dengan kata hubung yang ada pada kesimpulannya. Di sini kan dia kata hubungnya tanda panah. Tanda panah itu kan jika maka. Nah, jangan lupa gunakan kata jika maka dalam menulis kesimpulannya. Seperti itu, ya. Nah, terakhir di sini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk memperdalam lagi pemahaman kalian. Ada 5 soal yang bisa kalian kerjakan. 1 dan 2, kalian diminta untuk mencari nilai kebenaran. Nilai kebenaran berarti pakai tabel ya. Lalu 3, 4, dan 5 kalian diminta untuk menarik kesimpulan dari pernyataan yang diberikan. Seperti itu. Sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Selamat belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.